Oh Jin Pyo berkata akan memberitahu istrinya. Enju yang sedang depresi, ia berniat akan mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba ia teringat akan anaknya. Lalu ia pun membatalkan niatnya. Pada keesokan harinya, Oh Jin Pyo bersama Enju pergi memenuhi panggilan polisi. Di kantor polisi, Enju membuat keterangan bahwa memang benar ia memberikan uang kepada security itu. Dikarenakan security itu mengatakan ia membutuhkan uang, sebab istrinya yang sedang sakit dan anaknya yang memiliki utang. Itulah alasan Enju meminjamkan uangnya kepada security itu. Polisi bertanya kenapa Enju memberikan uangnya dengan memakai loker dan itu membuat polisi curiga. Akan tetapi, Enju berkata ia hanya mengikuti permintaan security itu. Polisi juga meminta Enju agar berkata jujur. Namun Enju bersikeras mengatakan ia tidak punya alasan untuk berbohong. Setelah itu, Oh Jin Pyo dan Enju dipersilakan untuk pulang. Pada malam harinya, saat Ayah Sunho berbicara dengan In-ha, tiba-tiba ia teringat akan perkataan security itu. Lalu ia pun bergegas menuju ke kamar Sunho dan ia memandang tanaman kaktus yang security itu berikan. Dengan cepat ia menumpahkan kaktus itu dan ia pun menemukan sebuah kantong plastik. Dengan cepat ia membuka plastik itu. Betapa terkejutnya mereka, ternyata isinya adalah handphone Sunho yang hilang. Di sisi lain, Enju sedang mengemasi baju Jeonsu. Mereka ingin Jeonsu segera pergi ke Inggris. Namun Jeonsu menolak untuk pergi. Ia juga menuduh ibunya telah melakukan pembunuhan terhadap security itu. Mendengar itu, Enju sangat terkejut. Enju berkata bukan dia yang melakukannya. Ayah Sunho dan In-ha telah mendengar rekaman dari handphone Sunho, yang dimana Sunho merekamnya di saat ia sedang beradu mulut dengan Jeonsu tentang pelecehan terhadap Dahui. Dan parahnya, rekaman itu belum dimatikan saat setelah Sunho jatuh ke bawah. Dan handphone itu juga merekam percakapan antara Enju dengan security yang dimana Enju sedang memohon kepada security. Ayah Sunho pun membawa handphone itu ke kantor polisi dan polisi pun mendengar semua isi rekaman itu. Pada saat Enju akan mengantar Jeonsu ke bandara, tiba-tiba polisi menelepon. Namun Oh Jin Pyo menyuruh Enju untuk jangan menjawabnya dan kemudian polisi itu menghubungi Oh Jin Pyo. Oh Jin Pyo terpaksa menjawabnya. Ternyata polisi sudah berada di depan rumahnya dengan membawa surat panggilan untuk Enju dan Jeonsu. Oh Jin Pyo mengatakan kepada Enju bahwa polisi sudah menemukan handphone Sunho dan mendengar semua rekaman termasuk saat Enju memohon kepada security. Enju sangat terkejut mendengarnya. Di kantor polisi, Enju mengaku bahwa pada saat itu ia tidak bisa berpikir jernih karena ketakutan. Enju berkata ia bahkan memanggil ambulans dan melaporkan situasinya. Akan tetapi tiba-tiba ia teringat akan putranya dan itulah alasan Enju mencari Jeonsu terlebih dahulu. Polisi tetap menyalahkan Enju karena menutupi kejadian itu dan menyuap security untuk membereskan situasi itu. Enju mengatakan ia tidak menyuruh security untuk menghapus rekaman CCTV. Security itu sendiri yang menghapusnya. Enju berusaha meyakinkan polisi bahwa ia berkata jujur. Ia juga mengakui bahwa perbuatannya salah pada saat itu. Kemudian polisi bertanya, apakah Enju juga membayar pengemudi tabrak lari yang menewaskan security? Enju bersikeras mengatakan ia tidak tahu soal itu. Dan polisi juga bertanya, apakah orang itu suruhan suamimu? Lalu Enju berkata suaminya tidak tahu apa-apa. Sekarang giliran Jeonsu yang sedang diinterogasi. Ia pun ditemani oleh ayahnya. Jeonsu berkata ia sungguh tidak tahu bahwa Sunho akan jatuh dari atap. Mereka bertengkar karena ada kesalahpahaman. Setelah Enju dan Jeonsu selesai diinterogasi, polisi pun mempersilahkan mereka untuk pulang. Namun polisi berkata mereka akan datang lagi. Jadi polisi meminta mereka untuk jangan pergi jauh sementara ini. Di lapangan parkir, mereka pun bertemu dengan In-ha dan suaminya. Namun Oh Jin Pyo menyuruh Enju untuk segera masuk ke mobil. Kemudian mereka pun segera pergi. Ayah Sunho berharap orang tua Jeonsu yang dihukum berat, bukan Jeonsu, karena Jeonsu masih di bawah umur dan hidupnya masih panjang. Orang tuanya lah yang melakukan hal yang jauh lebih buruk. Polisi berkata jika terbukti yang dilakukan Enju tanpa disengaja, mungkin Enju hanya akan dikenakan hukuman denda. Satu-satunya cara agar orang tua Sunho dihukum berat adalah mereka harus menemukan bukti bahwa mereka telah membunuh security itu. Pada akhirnya, Ibu Dahui pergi ke perpustakaan untuk memastikan keberadaan Sunho di saat kejadian pilu menimpa putrinya. Ayah Sunho memberikan salinan rekaman percakapan Sunho dengan Jeonsu agar wartawan itu bisa menulis artikel itu. Akan tetapi, Ayah Sunho ingin artikel yang ia tulis tidak fokus
fokus kepada Jong-suk, melainkan lebih tertuju kepada orang tua Jong-suk yang telah menutupi semuanya, dikarenakan Jong-suk yang masih di bawah umur dan hidupnya masih panjang. Pada keesokannya, artikel itu pun terbit. Eun-ju sangat gelisah setelah membacanya. Dan saat Jong-suk pergi ke sekolah, semua mata tertuju kepada dirinya. Dan setelah di kelas, di meja belajarnya terdapat banyak memo yang menuliskan tentang dirinya yang telah berbuat jahat. Lalu ia pun membuang semua memo itu. Eun-ju mendatangi rumah In-ha untuk meminta maaf. Eun-ju berkata awalnya Jong-suk ingin mengatakan kebenarannya, akan tetapi ia melarangnya. Ia berkata semuanya adalah kesalahannya. In-ha sangat marah. Jika saja Eun-ju memanggil ambulan, mungkin Sun-ho tidak akan koma. Namun Eun-ju berkata awalnya ia berpikir Sun-ho sudah meninggal. Seketika tamparan pun dilakukan oleh In-ha. In-ha marah bagaimana Eun-ju bisa memikirkan anaknya sendiri di saat anak orang lain sedang sekarat. Eun-ju berlutut memohon maaf kepada In-ha. In-ha mengatakan bagaimana jika Sun-ho tidak bangun lagi? Tak lama setelah itu, Eun-ju pun keluar dari rumah In-ha. Setelah polisi memeriksa ponsel Jong-suk, mereka menemukan Jong-suk menerima SMS dari Dahui pada tanggal di saat ulang tahun Dahui. Polisi yakin Jong-suk tidak bertemu dengan Dahui pada saat itu, karena Dahui mengirim pesan yang bertanya kenapa Jong-suk tidak datang menemuinya, dan Jong-suk pun membalasnya bahwa ia tidak serius ingin menemui Dahui. Jadi kesimpulan polisi, Jong-suk tidak bertemu dengan Dahui pada saat kejadian menimpa Dahui. Akan tetapi mereka masih mencari tahu kenapa Dahui berbohong. Yong-chul dan ibunya juga mendatangi kantor polisi untuk memenuhi panggilan polisi. Yong-chul mengatakan ia mendengar percakapan antara Jong-suk dengan Sun-ho. Sun-ho meminta Jong-suk untuk menemuinya di Laputa. Ternyata tempat Laputa adalah di atap sekolah. Sun-ho memberi nama Laputa saat ia bertemu dengan Jong-suk. Pada saat itu mereka adalah sahabat. Saat Oh Jin-pyo pulang ke rumah, Eun-ju berkata ia ingin bercerai dan tak perlu harta gonogini. Ia hanya ingin hak asuh atas Jong-suk. Suho melihat tangan kakaknya Sun-ho bergerak. Ia pun segera memanggil orang tuanya. Tak lama setelah itu, mata Sun-ho pun terbuka. Yang hilang tak mungkin kembali, hanya Tuhan yang tahu sebuah niat dalam hati. In-ha, Dong-hee, Dong-so, Mr. Lee, mereka semua sangat bahagia mendengar kabar bahwa Sun-ho sudah sadar. Namun Sun-ho belum bisa menggerakkan jari kakinya. Dokter berkata Sun-ho bisa sadar itu karena keajaiban. Eun-ju sangat lega saat Oh Jin-pyo mengatakan Sun-ho telah sadar. Ayah Sun-ho juga mengabari polisi tentang kesadaran Sun-ho. Polisi berharap bisa mendapat kesaksian Sun-ho. Akan tetapi Sun-ho belum bisa berbicara karena dokter mengatakan untuk jangan mengatakan hal yang bisa membuat Sun-ho tertekan. Polisi juga menemukan keberadaan pelaku tabrak lari. Mereka pun mulai mengejar pelaku itu, namun pria itu berhasil lolos. Eun-ju mendapat kabar bahwa Jong-suk tidak pergi ke sekolahnya. Ia sangat khawatir dengan Jong-suk dan ia pun keluar untuk mencari putranya. Oh Jin-pyo juga menghubungi Eun-ju untuk mengabarkan bahwa Eun-ju tidak dihukum, melainkan hanya membayar denda. Pada akhirnya, polisi berhasil menangkap pelaku tabrak lari itu. Sun-ho bermimpi tentang kejadian pada malam itu yang dimana pada saat itu ia jatuh dari atap. Ibu Dahui menemui In-ha untuk meminta maaf karena telah memfitnah Sun-ho. Sun-ho terjatuh dari kasurnya karena ia memaksakan diri agar kakinya bisa bergerak. Beruntung ayah Sun-ho tiba dan memberinya semangat. Lalu ayahnya pun membawa Sun-ho kembali ke ranjangnya. Ayahnya juga meminta maaf kepadanya karena pada saat itu ia tidak mengangkat teleponnya dan tidak meneleponnya kembali. Oh Jin-pyo dihubungi oleh seseorang yang mengaku mengetahui bahwa Oh Jin-pyo menyewa seseorang pengemudi tabrak lari. Orang itu juga menyuruh Oh Jin-pyo menyiapkan uang dan akan menghubunginya kembali. Kemudian ia pun menutup telepon itu.
Saat Inha keluar dari toko rotinya, tiba-tiba dari belakang Enju berteriak memanggilnya. Ia menanyakan tentang keberadaan Junsu yang belum pulang, dan Junsu juga tidak pergi ke sekolahnya. Enju meminta Inha menghubunginya jika ia melihat Junsu. Namun Inha berkata, "Apa hubungannya denganku?" Inha mengatakan Enju tidak tahu malu karena masih meminta bantuannya. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Enju. Di rumah sakit, Inha memberitahu suaminya tentang Junsu yang belum pulang sejak pagi. Ia sangat mengkhawatirkannya. Ternyata Junsu mendatangi kantor polisi untuk mengakui perbuatannya. Ia mengakui telah melecehkan Dahui dan telah mendorong Sunho dari atap karena takut perbuatannya terhadap Dahui diketahui oleh orang lain. Di sisi lain, orang tua Sunho juga menanyakan kepada Sunho bagaimana awal cerita dari kejadian yang menimpanya. Sunho mengatakan itu adalah kecelakaan dan Junsu tidak sengaja mendorongnya. Polisi bertanya kepada Junsu di mana, kapan, dan bagaimana ia melecehkan Dahui. Seketika Junsu mengatakan pada saat ulang tahun Dahui. Tak lama setelah itu, ayah Sunho menghubungi polisi dan berkata Sunho mengatakan itu adalah kecelakaan. Orang tua Junsu pun tiba di kantor polisi. Polisi berkata untuk membawa Junsu pulang, namun menyuruhnya untuk kembali datang pada esok hari untuk memastikan kebenarannya tentang pengakuan Junsu. Seketika Oh Jin Pyo mengatakan Junsu hanya stres dan perkataannya tidak benar. Namun Junsu bersikeras mengatakan ia sengaja mendorong Sunho untuk membunuhnya. Pada akhirnya Junsu dipukul oleh ayahnya. Lalu karena marah, ia pun lari dari kantor polisi. Karena mendapat kabar bahwa Junsu belum pulang, ayah Sunho yang mengkhawatirkannya, lalu ia pun ikut mencari Junsu. Sunho memberi petunjuk kepada ayahnya bahwa Junsu suka melihat bintang. Ternyata benar, Junsu berada di atap gedung. Ia teringat akan perkataan Dahui. Ternyata Dahui sudah memberitahukannya tentang perlakuan ayahnya kepada Dahui. Dan selama ini Dahui berbohong karena ia diancam oleh Oh Jin Pyo, yaitu jika ia mengatakannya kepada orang lain, ia akan dibunuh. Itulah yang membuat Junsu semakin depresi. Saat ia akan melompat, tiba-tiba ayah Sunho datang. Ayah Sunho menyuruhnya untuk turun dan memberitahu bahwa Sunho mengatakan itu adalah kecelakaan. Junsu pun menangis dan mengatakan itu semua sudah berakhir. Ayah Sunho berusaha menenangkannya dan dengan cepat ia menarik Junsu. Junsu pun meminta maaf. Junsu juga menceritakan apa yang dilakukan ayahnya kepada Dahui. Enju pun tiba saat ayah Sunho membawa Junsu turun dari gedung. Junsu pun meminta maaf kepada ibunya. Setelah itu, ayah Sunho juga memberitahu Enju tentang apa yang diceritakan Junsu. Di sisi lain, Oh Jin Pyo sedang menemui orang yang telah mengancam dirinya. Ia memberikan bukti kepada Oh Jin Pyo dan Oh Jin Pyo pun menukarnya dengan uang. Setelah itu, Oh Jin Pyo pun pergi dari tempat itu. Setibanya di rumah, Oh Jin Pyo membuka dan mencoba lihat bukti yang diberikan oleh orang itu, dan ternyata Oh Jin Pyo ditipu. Oh Jin Pyo pun sangat marah lalu membanting laptopnya. Ayah Sunho yang masih tertidur, ia dibangunkan oleh Sunho. Betapa bahagia ayahnya melihat Sunho bisa duduk sendiri dan sudah bisa menggerakkan jari kakinya. Inha juga bergegas datang saat mendengar kabar bahagia itu. Dan pada akhirnya Dahui dan orang tuanya bertekad melaporkan Oh Jin Pyo kepada polisi. Dahui berkata ia menghubungi Junsu namun tidak terjawab. Lalu ia pun mengirim pesan kepadanya, akan tetapi Junsu tidak membalasnya. Lalu Dahui pergi ke rumah Junsu karena khawatir Junsu sakit. Saat tiba di depan rumahnya, ia bertemu dengan Oh Jin Pyo yang baru saja pulang dalam keadaan mabuk. Kemudian Oh Jin Pyo menyuruhnya untuk menunggu di dalam sebab Oh Jin Pyo berkata Junsu akan segera pulang dan ia juga mengatakan ibunya Junsu ada di dalam. Lalu Dahui pun masuk ke rumahnya dan Oh Jin Pyo menyuruhnya untuk menunggu di kamar Junsu. Tak lama setelah itu, Oh Jin Pyo masuk ke kamar itu dan melakukan pelecehan terhadap Dahui. Ki-chan menjenguk Sunho di rumah sakit. Awalnya ia tidak berani masuk, namun ia bertemu dengan Junha dan Junha lah yang membawanya masuk. Ki-chan menyuruh Sunho untuk memukulnya agar bisa menebus kesalahannya. Sunho menjawab nanti karena dia tidak punya tenaga saat ini. Lalu Sunho menyuruh Ki-chan untuk membuka kulkas. Di sana ada es krim yang Ki-chan suka. Mendengar itu, Ki-chan pun menangis dan pergi dari rumah sakit.
Polisi mendatangi sekolah dengan membawa surat perintah penangkapan Oh Jin-pyo atas perencanaan pembunuhan dan pelecehan anak di bawah umur. Awalnya Oh Jin-pyo menyangkal, namun polisi tetap membawa dirinya. Enju membuka berangkas suaminya. Ia menemukan bukti atas pelecehan terhadap Dahui dan bukti penggelapan dana dan lain-lain. Lalu Enju pun memberikannya kepada polisi. Bukti itulah yang membuat Oh Jin-pyo tidak bisa mengelak lagi. Enju juga menemui In-ha dan memberikan buku diary Sun-ho yang ia temukan di berangkas suaminya. Enju juga menjenguk suaminya di kantor polisi karena ingin memberikan surat perceraian. Kemudian ia pun pergi meninggalkan suaminya. Pada akhirnya, Jong-suk memberanikan diri untuk menjenguk Sun-ho. Ia pun meminta maaf kepadanya. Lalu Sun-ho pun meminjamkan buku hariannya kepada Jong-suk. Karena di buku itu tertulis puisi yang disukai oleh Jong-suk. Enju dan Sun-ho pun pindah keluar Seoul. Pada akhirnya, Sun-ho pun pulang ke rumah dan beraktivitas seperti biasanya. Keluarga Sun-ho kembali berbahagia, dan film pun berakhir dengan happy ending. Dari film ini kita belajar, kejujuran memang menyakitkan tapi mendewasakan itu jauh lebih baik daripada kebohongan namun penuh dengan kesengsaraan. Terima kasih sudah menonton film ini sampai akhir. Semoga film ini bisa menghibur ya. Sampai jumpa di lain cerita. Bye-bye.